semua, selamat pagi. Perkenalkan kami dari TPB 31. Saya Clancy dan Kristi Armita Cideuruk, NIM 119250015, Program Studi Teknik Lingkungan, dan teman saya. Perkenalkan, saya Aulia Dinazara dengan NIM 119250034, Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Devi Anggita Purnamasari, NIM 119250068 dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Tasya Anggraini dengan NIM 119330015 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya Angela Yeri Ermiati, NIM 1191829. Perkenalkan, nama saya Candi Irwansa, NIM 1191511. Joseph Henry lahir pada tanggal 17 Desember 1797 dan wafat pada tanggal 13 Mei 1878. Ia adalah seorang ilmuwan Amerika yang menjabat sebagai anggota pertama dari Smithsonian Institution serta anggota pendiri dari Institut Nasional untuk promosi sains prekursor Smithsonian Institution. Ia sangat dihormati selama hidupnya. Sambil membangun elektromagnet, Henry menemukan fenomena elektromagnetik induktansi diri. Ia juga menemukan induktansi independen dari Michael Faraday. Meskipun Faraday lah orang yang pertama mengaplikasikan sains. Henry mengembangkan elektromagnet dalam perangkat praktis. Dia menciptakan prekursor kepada bel listrik, khususnya lonceng yang bisa dibunyikan melalui kawat listrik pada tahun 1831, dan dia juga melakukan estafet listrik pada tahun 1835. Satuan SI induksi yang bernamakan Henry untuk menghormatinya. Karya Henry pada relay elektromagnetik adalah dasar dari telegram listrik praktis yang diciptakan oleh Samuel Morse dan Charles Watson secara terpisah. Dengan adanya bel listrik sederhana, maka ketika ada seorang yang datang akan dapat dengan mudah mendengar bunyi yang ditimbulkan dari bel tersebut. Bel listrik yang kami buat dengan sumber energi listrik dari baterai, walaupun seharusnya lebih baik penggunaan adaptor dikarenakan mensuplai arus yang cukup konstan untuk kebutuhan bel. Sedangkan jika menggunakan baterai, energi akan semakin melemah dan hilang dalam waktu yang cukup singkat. Karena ini pembuatan bel listrik sederhana, jadi menggunakan baterai saja sudah cukup. Ketika lilitan kawat diberi arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet dengan besar arus listrik sesuai dengan kekuatan alirannya. Magnet listrik ini bersifat seperti halnya sebuah magnet batang yang panjang dan memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Maka ketika tombol daya dihidupkan, maka arus listrik akan mengalir ke kumparan elektromagnet melalui interpretor, sehingga medan magnet akan menarik pemukul besi ke arah ini. Pemukul yang ditarik tersebut kemudian memukul piringan, sehingga bel listrik berbunyi. Ketika pemukul ditarik oleh elektromagnet, hubungan listrik di interpretor pun terputus dan menyebabkan kumparan elektromagnetik tidak dialiri arus listrik. Kumparan elektromagnetik yang tidak dialiri arus listrik tersebut akan kehilangan medan magnetnya, sehingga tidak mampu lagi menarik pemukul. Pemukul yang terlepas tersebut akan mengayun kembali ke posisi semula. Kemudian, interpretor akan terhubung kembali sehingga arus listrik dapat mengalir lagi ke kumparan elektromagnet untuk menarik pemukul. Di sini saya akan memberitakan apa saja kekurangan dari bel listrik sederhana. Yang pertama,
Jika terjadi mati lampu, maka bel listrik sederhana tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, jika bel listrik menggunakan baterai, maka baterai akan cepat habis. Yang ketiga, jika bel listrik digunakan secara terus-menerus akan mengalami kerusakan dikarenakan bel listrik sederhana menggunakan bahan yang sederhana. Dan yang terakhir, bel listrik tidak dapat digunakan dalam jangka panjang. Dari hasil percobaan kami mengenai bel listrik sederhana ini, kami dapat menganalisa untuk kedepannya dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem otomasi di rumah masih menjadi suatu kebutuhan tersendiri bagi kelompok masyarakat tertentu, khususnya bagi mereka yang kerap meninggalkan rumah atau berkewajiban merawat anggota keluarga yang cacat atau berusia lanjut. Teknologi yang semakin maju mendukung sistem otomasi rumah yang semakin mudah untuk diakses dan diaplikasikan, baik itu untuk hal sederhana seperti membuka pintu dengan sendirinya hingga aplikasi yang lebih rumit seperti home monitoring. Bel otomatis merupakan salah satu aspek dari sistem otomasi rumah. Sesuai namanya, bel ini akan berbunyi dengan sendirinya saat mendeteksi ada keberadaan seseorang di sekitarnya. Terdapat beragam alasan yang dapat melatar belakangi pemasangan bel otomatis, mulai dari sekedar mempermudah pengunjung hingga mengaplikasikannya untuk sistem anti maling. Sensor pada bel ini menggunakan sensor ultrasonik. Jenis ini telah banyak diaplikasikan untuk mendeteksi keberadaan suatu benda, seperti diaplikasikan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek di sekitar mobil ketika sedang melakukan parkir, dan mendeteksi jarak aman ke kendaraan lain ketika sedang dalam keadaan berjalan. Dengan menggunakan sensor ini, maka akan terdeteksi jarak atau posisi tertentu seseorang di depan pintu, baik secara horizontal maupun vertikal, untuk dapat otomatis membunyikan